Kemudian hakikat mati itu apa sih? Jadi hakikat kematian itu bukan selesai kehidupan, enggak. Hakikat kematian itu cuma perpisahan antara ruh dengan badan, itu kematian. Definisi kematian itu inqita'u ta'alluqir ruh bil badan wa mufaraqatuha lil jasad. Jadi terputusnya hubungan antara ruh dengan badan sehingga ruh tersebut meninggalkan jasad kita. Tapi apakah ruh itu kemudian selesai hidupnya? Enggak. Mati itu bukan berarti selesai segala-galanya. Mati itu adalah perpindahan. Laisal maut fana'an wa inqita'an bil kulli 'anil hayah. Bagi kita orang beriman, mati itu bukan binasa dan terputus dari kehidupan secara seutuhnya. Innama huwa intiqalun min dar ila dar. Dia cuma pindah dari satu alam ke alam lain. Pindah doang. Dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Artinya orang yang mati itu setelah kematian pada hakikatnya dia tetap hidup. Bahkan itu kehidupan yang sebenarnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tadi kan kita baru bahas tuh Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Apa di antara kekuasaanmu ya Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah Allah menyatakan dirinya maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, Allah tunjukkan apa saja bentuk kemahamampuan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan maut, kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Itu termasuk kemampuannya Allah. Sehebat apapun manusia, mati beragak? Mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, rakyat biasa, mati. Masya Allah, mati. Siapa ente mati? Tinggal nunggu waktu doang. Itu kekuasaan Allah. Padahal manusia sekarang udah canggih, bikin robot bisa, bikin kaki tangan palsu bisa, bikin ini bikin itu bisa, canggih luar biasa. Tapi obat buat nolak mati udah ada? Nggak ada. Untuk melanggengkan kehidupan udah ada? Nggak ada. Sehebat apapun manusia, malaikat dan jin lagi sehebat apapun, gak bisa nolak yang namanya kematian. Ini salah satu bentuk kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wal haya, dan Allah menciptakan kehidupan. Kenapa di sini disebutin mati dulu baru hidup? Karena kata-kata mati itu lebih ahyab fin nufus wa abza. Kalau orang dengar hidup ya biasa aja, tapi begitu dengar mati itu lebih ngena dalam hati dan lebih menakutkan, lebih bikin dia berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkannya mati dulu baru disebutkan hidup. Ada sirnya di Al-Qur'an ini, sampai mana yang lebih dulu disebutkan tuh pasti ada rahasianya. Nggak ada yang di Al-Qur'an kebetulan nggak ada. Sampai wa sama fa, itu perbedaan itu pasti ada rahasianya. Ini diduluin, ini dibelakangin penyebutannya. Itu pasti ada rahasianya. Semua itu ada rahasia dibalik daripada susunan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hakikat mati itu apa sih? Nah, di sini disebutkan, qala al-ulama laisal mautu fana'an wa inqita'an bil kulli 'anil hayah, wa innama huwa intiqalun min dar ila dar, wa li hadha thabata fi sahih anna al-mayta yasma' wa yara wa yuhissu huwa wa huwa fi qabrihi. Qala alaihi salatu wassalam, inna ahadakum idza wada'a fi qabrihi wa tawalla an washabuhu wa innahu la yasma' qara'an 'alihim walladhi nafsi bi yadihi ma antum bi asma' lima aqul minhum lakinnahum la yujibun fal mautu huwa inqita'u ta'alluqir ruh bil badan wa mufaraqatuha lil jasad. Ya, mati itu hakikat kematian di sini dijelaskan adalah inqita'u ta'alluqir ruh bil badan wa mufaraqatuha lil jasad. Jadi hakikat kematian itu bukan selesai kehidupan, enggak. Hakikat kematian itu cuma perpisahan antara ruh dengan badan, itu kematian. Definisi kematian itu inqita'u ta'alluqir ruh bil badan wa mufaraqatuha lil jasad. Jadi terputusnya hubungan antara ruh dengan badan sehingga ruh tersebut meninggalkan jasad kita.
Tapi apakah ruh itu kemudian selesai hidupnya? Enggak. Mati itu bukan berarti selesai segala-galanya. Mati itu adalah perpindahan. Laisal maut fana'an wan qita'an bil kulliyah 'anil hayah. Bagi kita orang beriman, mati itu bukan binasa dan terputus dari kehidupan secara seutuhnya. Innama huwa intiqalun min dar ila dar. Dia cuma pindah dari satu alam ke alam lain, pindah doang. Dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Artinya orang yang mati itu setelah kematian pada hakikatnya dia tetap hidup. Bahkan itu kehidupan yang sebenarnya. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ila al-watan. Kata Imam Al-Haddad tuh, ini dunia tempat kita hidup, bukan tempat netep. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ila al-watan. Yang namanya dunia itu cuma jalan untuk ke tempat kita netep yang sebenarnya. Nah, kita kalau lagi baca Hadrah Basaudan, dunia kamahilil maqar wa inna mahilil mamar fafkir wa am'in bin nadhar wa la takun kasaima ya Allah husnil khatimah. Kata Habib al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan dunia kamahilil magar, dunia tempat kamu tinggal itu bukan tempat netep. Wa inna mahiya lil mamar, dia cuma tempat kamu lewat. Berarti kita kalau ngebangun rumah gede-gede di tempat kita lewat, bego apa kagak? Bego. Bangun rumah yang gede nanti di tempat ente netep. Masa tempat transit bangun gede-gede, mau ngabisin waktu, tenaga ente dihabisin buat ngebangun tempat ente cuma singgah doang. Sedangkan di tempat netepnya ente kagak bangun. Itu namanya tolol pakai to. Orang cerdas, dunia kamahilil magar, kata Habib Allah Nusain. Dunia itu bukan tempat kamu netep. Dunia itu cuma tempat kamu lewat. Maka kata beliau, fafkir wa amin bin nadhar, pikir baik-baik, renungin baik-baik. Wala takun kasaima, jangan apa jadi kayak binatang. Binatang itu ya tempat netepnya dunia. Binatang itu setelah mati ya udah selesai. Tapi kamu manusia jangan jadi kayak binatang. Maka kalau kamu mikir baik-baik ini tempat lewat, sekedarnya secukupnya. Ente buat tinggal di tempat transit itu secukupnya. Tapi yang mesti dipersiapin betul-betul, bagaimana caranya kita enak di tempat kita netep. Makanya ada nasihat dari orang bijak, kita ini terlalu sering mikir bagaimana caranya hidup enak, tapi lupa bagaimana caranya mati enak. Padahal yang hakikat kehidupan sebenarnya kehidupan setelah kematian. Intiqal, kematian itu cuma intiqal, perpindahan dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang abadi. Makanya bagi orang-orang soleh, ya, kematian itu bagi orang-orang soleh kenikmatan. Nah, ini hari ini ada salah satu orang baik meninggal dunia, Ami Mehmet, Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya insyaallah. Nah, dia meninggal dunia kecelakaan ketika berangkat haul Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik ke Segaf. Itu bagi kita ngelihatnya ini musibah. Bagi kita pakai pandangan kehidupan kita. Tapi bagi beliau ini anugerah. Ini lagi nikmatnya sekarang, lagi metik hasil buahnya. Kenapa? Karena satu, orang yang meninggal dunia karena kecelakaan, muslim meninggal dunia kecelakaan, dia syahidul akhirah. Satu. Berarti bahagia nggak dia? Bahagia. Yang kedua, dia meninggal dunia perjalanan mau ke Gresik, ke majelis baik, majelis haul. Di majelis haul itu ada ngaji, ada ilmu. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka selama dia keluar dari rumahnya berarti dia sedang di jalan Allah, seperti orang yang perang. Kalau di jalan Allah berarti kalau meninggal dunia syahid. Double tuh syahidnya. Syahid karena kecelakaan,
Syahid karena keluar untuk menuju majelis yang baik, majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, kasat mata kita sekilas nih ngelihat, oh Allah kesian, kecelakaan, musibah. Kita orang-orang yang dicintainya sedih. Tapi beliaunya insya Allah, biiznillah, mudah-mudahan syahidnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang meninggalnya, wow bahagia, nikmat. Orang syahid itu sampai-sampai dikatakan yang orang yang syahid yang perang di medan perang ya. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan, kalau bisa diulang-ulang matinya 1000 kali, dia mau ulang-ulang matinya 1000 kali. Bangun lagi, meninggal lagi, bangun lagi, meninggal lagi. Saking ngerasain kenikmatan dia dalam meninggal ketika syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang kita mesti pikirin bukan cuma bagaimana caranya hidup enak, tapi pikirin bagaimana caranya mati enak. Ya Allah, saya dari tadi udhkuru mahasina mautakum. Kita di sama Rasulullah disuruh sebutin kalau ada orang meninggal dunia, orang baik, sebutin kebaikannya. Beliau bukan orang alim, beliau bukan ahli ilmu, bukan ustadz, tapi orang baik. Silaturahminya kemana-mana sampai. Di mana ada majelis dibantu. Bukan orang kaya raya bagaimana, tapi tangannya kebuka. Tadi tuh saya lagi di samping jenazah ngejaga, karena jenazahnya kecelakaan, kita minta supaya nggak dibuka, yang mau nyium dari luar aja. Saya ngejaga di situ. Saya baru diri cuma nggak sampai 15 menit, udah berapa orang, Bib? Orang baik, Bib. Waktu abah saya sakit, tiap pagi dibawain sarapan sama dia ke rumah. Nggak lama datang lagi, Bib. Orang baik, Bib. Sering bawain saya makanan. Orang lain deh, orang lain. Wah, saya nggak kenal tuh orang. Satu lagi, Bib. Ini orang baik, Bib. Kalau majelis di rumah dibawain makanan, Bib. Fulan. Allah, aneh ingat gue sih dah halal kasirun. Ini mungkin ketika dia hidup orang sekitarnya nggak tahu yang dia lakuin. Halaka sirrun indallah bainaka wa bainallah bainaka anta wa bainallah halaka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah. Ente punya rahasia nggak antara ente dengan Allah? Yang cuma tahu cuma ente sama Allah. Ente punya nggak sedekah yang diam-diam yang cuma diketahui oleh Allah? Sehingga begitu ketika meninggal dunia ada kesaksian-kesaksian luar biasa dari orang. Yang itu akan jadi bobot di hadapan Allah. Nikmat matinya. Kita cuma mikir bagaimana hidup enak, tapi nggak mikir bagaimana caranya mati enak, saudara. Pada hakikat daripada kematian adalah perpindahan dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan Allah kasih kita mati syahid insyaallah. Orang yang minta kepada Allah mati syahid, man sa'ala syahadata bisidqin, siapa yang minta kepada Allah benar-benar dari hatinya mati syahid, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita mati syahid insyaallah. Syahid umatnya Nabi Muhammad bukan cuma perang, macam-macam jalan syahid, macam-macam. Kita berharap, kita tahu amal kita udah pas-pasan, dosa kita banyak. Kita berharap kita meninggal syahid supaya dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hakikat daripada kematian, kita kembali bahas kematian. Bagi kita muslim, bagi orang yang nggak beriman, mungkin mati itu selesai. Makanya ada orang bunuh diri, dipikir selesai. Padahal azabnya orang yang bunuh diri itu luar biasa. Dan nanti di akhirat itu, bagaimana cara dia bunuh diri, itu siksaan akan diulang-ulang. Jadi kalau orang bunuh dirinya pakai ngegantung begitu tuh, nanti di akhiratnya begitu tuh. Digantung, jatuh mati, digantung lagi. Jatuh mati, digantung. Orang bunuh diri lompat dari atas gedung. Di akhirat begitu, lompat, mati, hidup lagi, lompat lagi, mati. Dia pikir mati bunuh diri ini selesai masalahnya dari utang. Selesai masalahnya dari jeratan ini, jeratan itu. Dari kerumitan kehidupan. Padahal akan ngadepin yang lebih dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena nggak ada iman di hatinya. Dipikir selesai. Akhirnya ngambil jalan singkat bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Padahal nggak selesai. Ada kehidupan setelah kematian. Kita mukmin, kita meyakini yang namanya kematian itu intiqal, perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Tapi orang yang beriman nggak meyakini ini. Orang yang beriman taunya hidup ya udah selesai. Makanya dia segala-galanya mau nikmatin di dunia udah. Serakus-rakusnya, pengen sekaya-kayanya, walaupun nindes orang, nggak peduli sama orang. Karena yang dia pikir ya hidupnya sekarang. Tapi kalau mukmin nggak, dia nggak mikir. Walaupun capek di dunia, kurang lebih di dunia, tapi kita mesti berpikir bagaimana caranya bukan hidup enak aja, tapi mati juga enak. Itu tanamin dalam hati kita. Jangan cuma mikir bagaimana caranya hidup enak, pikirin bagaimana caranya mati enak. Mudah-mudahan mati kita husnul khatimah.
ya rabbal alamin. Di antara amalan yang bikin husnul khatimah, ya, di antaranya selain yang dilatih itu kita baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu ada di Wirdul Latif. Di Wirdul Latif oleh Imam Al-Haddad. Wirdul Latif itu luar biasa. Saya anjurkan benar-benar kita sebagai muslim jangan tinggalin Wirdul Latif. Karena Wirdul Latif itu ringkasan dari amalan-amalan yang diajarkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Setiap amalan di Wirdul Latif itu punya fadilah hadis di balik itu. Rahasianya luar biasa. Nah, salah satunya ini, raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu siapa yang baca itu setiap pagi dan sore hari, maka haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Allah akan bikin dia ridha. Karena dia bilang raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dinan, aku ridha agama Islam sebagai agamaku. Diikrar lagi tuh penghambaan kepada Allah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Maka aku taat perintahnya, aku jauhi larangannya. Aku dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Itu ikrar diperbarui. Orang yang baca itu, kata Nabi Muhammad, haqqan 'ala Allah an yurdiyah, maka Allah akan bikin dia ridha di hari itu. Nah, kemudian faedah lainnya kata ulama, siapa yang istiqamah baca ini, man wadhaba ala qiraat hadza raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Yang istiqamah baca ini, maka itu Allah akan berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka di sekolah-sekolah tuh bagus tuh. Dulu saya ingat waktu zaman sekolah di Al-Falah, masih ada nggak sekarang? Kalau baru masuk sekolah pagi-pagi habis baca doa raditu billahi rabba wa bil islami, masih ada sampai sekarang? Masih. Itu bagus tuh dibaca-baca di sekolahan tuh. Jadi anak-anak dibiasain baca itu selain ikrar untuk memperbarui tauhidnya, memperbaharui statusnya sebagai muslim, memperbaharui bagaimana dia ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kalau diistiqomahkan, dibiasakan baca, bisa menyebabkan orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Kemudian tanda bahwasanya setelah kematian itu ada kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya mayit itu bisa dengar dan mayit itu bisa merasakan dalam kuburnya. Kata Nabi, inna ahadakum idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu wa innahu la yasma'a qar'ani 'alihim. Ya, kata Rasulullah SAW, inna ahadakum, sungguhnya salah satu di antara kalian, idza wudi'a fi qabri, kalau udah diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuh, dan sahabat-sahabatnya berpaling, ninggalin dia. Saudara ninggalin, anak ninggalin, keluarga ninggalin, pasangan ninggalin, semuanya ninggalin. Maka apa yang terjadi? Wa innahu la yasma' qara'ani 'alihim. Itu mayit dalam kubur dengar pijakan sendal kita. Jadi pijakan sendal kita tuh, kita begitu bergegas mau jalan, itu mayit dalam kubur dengar. Berarti dia hidup apa kagak? Hidup, tapi kehidupannya haya barzakhiyah, kehidupan barzakh, bukan seperti kehidupan dunia. La ilaha illallah. Beb, kok saya inian Beb, lihat di video ada orang naruh CCTV di dalam kuburan. Begitu diuruk, di CCTV ditaruh, kagak bergerak Beb. Ya kan kehidupannya kehidupan barzakh, bukan kehidupan dunia. Kalau kehidupannya kayak kehidupan dunia, kabur semua, ente enggak ada yang berani ke kuburan. Dikorek sama tuh mayat kuburan, urusannya muncul semua. Kehidupannya kehidupan barzakh. Percaya nggak nih Nabi Muhammad bilang begini nih, itu mayit denger ketukan sendal kita. Percaya nggak? Ini sebagian doang percaya nih. Percaya atau tidak? Percaya. Beb, kok nggak kelihatan? Apakah semua yang ada harus terlihat? Enggak. Berapa banyak hal yang ada kita bisa rasakan, tapi kita nggak ngelihat. Satu. Berapa banyak hal yang ada, tapi kita belum ngelihat. Dari mana kita tahu? Karena khabaru thiqah. Khabar, informasi dari seseorang yang thiqah, yang bisa dipercaya. Ketika orang yang thiqah ngasih sebuah informasi, sebuah kabar, walaupun kita belum lihat, walaupun belum dengar secara langsung, walaupun belum kita merasakan secara langsung, tapi informasinya dari orang yang bisa terpercaya, maka itu kabar patut untuk dipercaya. Apalagi yang ngasih kabar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah enggak bicara dari hawa nafsunya, tapi Rasulullah bicara dari wahyu. Nah, Rasulullah yang nyampein pasti benar, udah pasti benar. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, ma antum bi asma' lima aqul minhum lakinnahum la yujibun. Kata Rasulullah nih, kalian yang masih hidup,
nggak lebih mendengar dari mereka yang dalam kubur. Mereka yang dalam kubur pendengarannya lebih tajam daripada kalian yang masih hidup. Walakinnahum la yujibun. Tapi mereka nggak jawab. Kata Nabi, bedanya itu aja. Kalau mereka jawab, wah ngeri gitu. Ya roh ada yang jawab dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bubar malam-malam lagi ziarahnya. Ngeri, nggak bisa tidur urusannya. Walakinnakum la yasma'un, tapi kalian nggak dengar. Mereka nggak jawab, kalian nggak dengar. Tapi mereka dengar apa kita sampaikan, dengar. Nah, saya pernah jelaskan terakhir tuh di sini bagaimana salah satu hal yang paling mengembirakan ahli kubur ketika diziarahi orang-orang yang dicintainya. Jadi jangan dipikir mereka nggak ngerasa, mereka hidup, tapi kehidupannya kehidupan Rasulullah SAW. Yang salawat dikit ya. Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hayati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdathu lakum. Wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum. Fa in wajadtu khairan hamidullah alaih. Wa in wajadtu syarran istaghfartullah lahu. Kata Rasulullah SAW, kehidupanku bagi kalian baik. Kalian melakukan sesuatu, kemudian akhirnya turun wahyu untuk hukum terhadap sesuatu tersebut. Kehidupan kalian untuk kalian baik, kata Nabi. Dan setelah wafatku untuk kalian juga baik. Kenapa kata Nabi SAW? Karena tu'radu alayya amalukum. Karena amal kalian akan disodorkan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya mikir-mikir. Kalau mau beramal tuh mikir-mikir. Ente udah pantas nggak? Malu nggak kalau amal yang kita lakukan itu dihadapin ke Nabi SAW? Ente mau maksiat nih. Coba bayangin. Ini maksiat disetorin ke Nabi. Fulan bin Fulan ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah, dia maksiat begini ya Rasulullah. Gimana muka kita depan Rasulullah SAW? Itu disetorin. Tu'radu alayya amalukum, kata Nabi. Amal kalian setelah aku wafat disetorkan kepadaku. In wajadtu khairan, kalau aku dapatkan amal kalian baik, hamidullah alaih. Nabi gembira, Nabi bersyukur, Nabi muji Allah. Alhamdulillah. Wallah, alangkah nikmatnya kalau ente jadi sebab Rasulullah gembira sampai memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in wajadtu syarran aw in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah. Tapi kalau aku dapatkan amalnya enggak baik, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malu kita. Kita bikin malu, kita malu depan Nabi, dan kita bikin malu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikin kecewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi mintain ampun. Maka mikir-mikir. Nah, ini salah satu dalil menunjukkan bahwasanya ada kehidupan setelah kita mati, ada kehidupan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang mana Allah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian yang mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Masya Allah. Itu tujuan daripada kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.